Sudah ya? Ya. Oke, baik. Sebelumnya Om Swastiastu. Terima kasih Bu Komang telah bergabung di Zoom Pak. ini sesuai dengan apa yang telah saya uploading di LMS. Hari ini kita akan melanjutkan proses PPG ini, yaitu ujian komprehensif. Ujian komprehensif ini adalah dosen memastikan mahasiswa menguasai secara penuh proses pembelajaran yang telah dilakukan dari pendalaman materi, penyusunan bahan ajar, hingga pair teaching, dan hari ini komprehensif. Tujuannya adalah memastikan Ibu nanti bisa lanjut kepada tahap selanjutnya. Ada beberapa tahapan yang harus kita akan lalui hari ini. Yang pertama, Ibu silakan menyampaikan atau melaksanakan praktek pair teaching sesuai dengan modul ajar yang telah Ibu upload di LMS ya. Setelah itu kurang lebih waktunya 15-20 menit. Apapun terjadi yang tidak akan stop, silakan Ibu menyesuaikan sendiri. Selanjutnya ada sesi wawancara. Sesi wawancara itu meliputi sesi wawancara berkaitan dengan perangkat pembelajaran, modul ajar, teori, dan seterusnya. Hingga pada wawancara mengenai PTK yang Ibu susun, dan terakhir pendalaman tentang kitab suci. Nah, kurang lebih itu tahapannya. Silahkan dilanjutkan. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu. Semoga bisa menggunakan waktu secara efektif. Baik, silahkan Ibu. Terima kasih atas waktunya Bapak. Ini izin share screen ya Bapak. Nah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Astungkare semua sehat nggih? Nah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita selalu awali dengan berdoa nggih. Silakan mengambil sikap pada asana. Nggih, berdoa mulai. Om Hawigenamostu Namo Sidam Om Sidirastu Tatastu Swaha. Oke, berdoa selesai, mengucapkan salam panganjali, Om Swastiastu. Oke, silakan anak-anak duduk kembali, nge. Nah, di sini ada yang tidak hadir nggak anak-anak, nge? Nge, atas nama siapa? Linda, alasannya napi, nge? Sakit. Ada lagi? Oh, berarti dari 20 siswa izin 1 karena sakit, jadi yang hadir 19 orang anak. Nggih. Terima kasih anak-anak. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi hari ini, ada yang masih mengingat nggih materi pembelajaran minggu lalu? Kita belajar tentang apa nggih anak-anak? Nggih, silakan Doni. Ya, bagus sekali. Ada yang lain? Dayu? Wah, luar biasa nggih anak-anak nggih. Masih mengingat materi pembelajaran minggu lalu, yaitu kita belajar tentang apa itu atma dan fungsi-fungsi dari atma. Nah, sekarang silakan anak-anak melihat ke depan. Apakah ada yang pernah mendengar kata keharmonisan? Ya, Doni? Pernah ya? Oh, dia pernah. Lalu mengapa kita perlu menjaga hubungan yang harmonis dalam hidup? Ya, Andi? Wah, luar biasa. Kenapa Ibu menampilkan ini? Karena Niki terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, nggih anak-anak, yaitu tentang Trihita Karana, nggih. Lalu tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami ajaran Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Adapun KKTP-nya yaitu 1. Menjelaskan pengertian ajaran Trihita Karana secara benar, lalu menguraikan bagian-bagian dari Trihita Karana, dan ketiga, menemukan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan ajaran dari Trihita Karana. Nggih, anak-anak nggih. Seperti biasa, di dalam pembelajaran ada 3 penilaian nanti anak-anak. Ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di mana penilaian sikap ini akan Ibu nilai selama proses pembelajaran. Nggih. Pengetahuan melalui tes formatif dan keterampilan nanti pada saat berdiskusi dan presentasi. Nggih. Sudah jelas anak-anak? Nggih. Nah,
Sekarang anak-anak silahkan melihat ke depan. Ayo mengamati. Di sini ada gambar apa, anak-anak? Di sini ada 6 gambar. Ada orang yang sedang apa ini? Iya benar, ini ada orang sedang sembahyang. Ada ini apa nih anak-anak? Sedang berinteraksi. Di sini ada yang sedang merawat tanaman. Di bawahnya juga seperti Nike. Nah, sekarang selanjutnya Ibu akan menampilkan video anak-anak. Silakan kalian menyimak ya. Ya, diperhatikan ya di depan ya anak-anak videonya. Pada Sanasecara Kliwon Kuwarike, umat Hindu merayakan perayaan yang disebut Tumpak Warike. Hari ini merupakan peringatan turunnya kekuatan magis. Nah, tadi kalian sudah menyimak video yang Ibu sajikan. Sekarang kita membaca. Silakan anak-anak membuka buku bacaannya, nggih. Di sana dibuka halamannya di bab Trihita Karana, nggih anak-anak nggih. Kita akan mempelajari materi Trihita Karana. Nah, pertama, apa itu pengertian dari Trihita Karana, anak-anak? Trihita Karana Trihita Karana adalah berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 kata, yaitu ada tri, hita, dan karana. Di mana tri artinya 3, hita artinya kebahagiaan, dan karana artinya penyebab. Jadi, trihita karana berarti 3 penyebab kebahagiaan atau kesejahteraan. Lalu, apa saja bagian-bagian dari trihita karana? Yaitu 1, ada parahyangan, ada pawongan, dan palemahan. Di mana parahyangan merupakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan ide Sang Widi Wase. Lalu pawongan ada hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, dan di situ. Dan selanjutnya ada palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan. Sudah paham ya anak-anak nggih? Nggih, kalau gitu Ibu lanjutkan, yaitu ke contoh-contoh perilaku yang mencerminkan ajaran Trihita Karana. Di mana parahyangan, bagian parahyangan, contoh-contoh penerapannya yaitu dengan melaksanakan sembahyang, menjalankan semua perintahnya, dan menjauhi larangannya, melaksanakan tirta yatra atau dharma yatra. Dan selanjutnya anak-anak bisa baca di bukunya ya. Lalu ada pawongan. Nah, apa yang bisa dilakukan di kawasan ini? Yaitu 1, melaksanakan swadharma atau kewajiban masing-masing anggota keluarga. Lalu menjalankan keakraban di lingkungan keluarga besar, menyeimbangkan dharma agama dan dharma negara, lalu menjalankan manusiaatnya dari upacara gabar wadana sampai pawiwahan. Lalu di palemahan penerapannya, contoh-contohnya yaitu dengan melestarikan kawasan palemahan, menjaga, memelihara, melestarikan lingkungan, menjaga dan merawat lingkungan sekitar, membuang sampah sesuai dengan tempatnya, menata saluran air, dan meningkatkan pemahaman pelaksanaan upacara budayanya dari tingkat terkecil sampai tingkat terbesar. Ada upacara mesege, upacara caru, taur, dan danu kerti. Nah, sampai di sini anak-anak ada pertanyaan nggih? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kalian membuat atau membentuk kelompok. Silahkan seperti minggu lalu kembali ke kelompoknya ya. Ibu akan membagikan LKPD ya. Sudah anak-anak, udah siap?
Nggih, Ibu sekarang bagikan. Semua udah dapat ya LKPD-nya? Udah semua? Nggih. Sekarang perhatikan LKPD-nya anak-anak. Di sana ada petunjuk kerja. Jadi nanti jawabannya sesuai dengan hasil diskusi kelompok kalian, sesuai dengan petunjuk kerja, dicatat di dalam LKPD tersebut dan hasilnya nanti dipresentasikan ke depan. Sudah paham ya anak-anak? Ada pertanyaan untuk pengerjaan LKPD? Kalau tidak ada, Ibu kasih waktu 20 menit dalam mengerjakan LKPD tersebut. Silakan anak-anak mengerjakan. Ini anak-anak, karena waktunya sudah selesai, silahkan persiapkan dirinya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan yang pertama kelompok 1, maju ke depan. Silakan. Luar biasa. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, maju ke depan. Ya, silakan. Sampun luar biasa. Selanjutnya kelompok 3, luar biasa. Dan yang terakhir kelompok 4. Luar biasa. Beri tepuk tangannya buat kita semua. Sudah bagus dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di sini anak-anak masih semangat nggih? Benar, masih semangat. Nah, biar lebih semangat lagi, ayo kita ice breaking anak-anak. Coba sekarang kalian perhatikan dua gambar ini di atas dan di bawah. Ini kelihatan sama ya anak-anak ya? Padahal di sini ada perbedaan. Pak, sekarang kalian teliti dan carilah 10 perbedaan yang ada pada gambar di atas. Ya, silakan maju ke depan boleh. Silakan ayo tunjuk. Luar biasa ya anak-anak. Sudah dengan cepat dan tepat saat meneliti perbedaan ini. Ya, dengan memberikan ini ya banyak sekali, ada 10 sudah kalian temukan. Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita semua, nggih. Nah, selanjutnya Ibu untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi hari ini, jadi Ibu akan memberikan kalian tes formatif. Tes formatif. Silahkan kalian duduk di bangkunya masing-masing. Ibu akan membagikan tes formatif. Silahkan kalian mengerjakan. Nah, udah selesai, silahkan kumpul ke depan. Selanjutnya, siapa yang bisa membantu Ibu memberikan kesimpulan pada materi hari ini? Ya, silakan Doni. Wah, luar biasa. Yang lain? Dayu? Nah, luar biasa ya, benar sekali. Jadi, kesimpulan materi hari ini, pengertian dari Trihita Karana adalah berasal dari tiga kata, yaitu dari kata Tri, Hita, dan Karana, yang berarti 3 penyebab kesejahteraan. Dan bagian-bagiannya ada parahyangan, pawongan, dan palemahan. Dan contoh-contoh penerapannya dari parahyangan dengan cara bersembahyang, rajin bersembahyang, metir teatre, dan pawongan dengan menjalankan swadharma di dalam keluarga, lalu palemahan dengan menjaga kelestarian alam lingkungan. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah menyenangkan, Wah, luar biasa. Terima kasih anak-anak sudah selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran Ibu, Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, untuk materi minggu depan kita akan mempelajari hubungan ajaran Trihita Karana dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti tadi diawali dengan doa, sekarang ditutup juga dengan doa. Silakan anak-anak mengambil sikap pada asana. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Parame Santi. Om Santi, 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 Om.
Terima kasih anak-anak, sampai berjumpa kembali minggu depan nggih. Nggih, sampun Bapak. Baik. Silakan di stop screen. Nggih, Bapak. Saya akan melanjutkan ya wawancara berkaitan dengan apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Tentu beberapa hal ingin saya konfirmasi dengan proses pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Nggih, Bapak. Pertama, dalam instrumen penguasaan mahasiswa ya, menguasai teori belajar. Nah, teori belajar ini sangat penting ya dalam proses melakukan proses pembelajaran. Nah, saya ingin menanyakan kepada Ibu, bagaimana kira-kira prinsip-prinsip Merdeka Belajar yang diterapkan dalam penyusunan modul ajar yang Ibu tadi sampaikan, termasuk berikan contohnya sehingga saya bisa memahami dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Silakan, Bu. Nggih, Bapak. Prinsip-prinsip Merdeka Belajar yaitu satu, fleksibilitas dalam pembelajaran, Bapak. Jadi di sini guru diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran sesuai dengan konteks sumber daya dan keadaan siswa, Bapak. Contohnya seperti tadi, mengkaitkan dengan penerapan ajaran salah satu upacara yang dilakukan yang terkait dengan penerapan salah satu dari bagian Trihita Karana, Bapak. Lalu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Itu yang kedua prinsipnya, di mana di sini siswa lebih aktif, Bapak. Contohnya pada saat berdiskusi, tanya jawab, dan presentasi tadi, Bapak. Lalu diferensiasi belajar, Bapak. Jadi ada berbagai macam cara belajar sesuai dengan kemampuan siswa. Seperti tadi, Tiang ada menampilkan gambar, video, dan literasi, Bapak. Itu contohnya. Terus yang selanjutnya prinsipnya yaitu penilaian yang fleksibel dan berkelanjutan, Bapak. Jadi tidak hanya penilaian berupa tes pengetahuan saja, Bapak, tapi Tian juga menyampaikan ada penilaian sikap dan penilaian keterampilan, Bapak, di awal pembelajaran tadi. Bentar, itu contohnya. Terus selanjutnya yang konseptual yang nyata dengan kehidupan anak-anak, Bapak. Jadi seperti tadi ada contoh-contoh penerapan yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari ajaran Trihita Karana tersebut, Bapak. Terus selanjutnya kebebasan guru dan nikah, Bapak, prinsip-prinsip. Baik, terima kasih. Secara umum prinsip-prinsip prinsip-prinsip Merdeka Belajar itu telah Ibu tadi sampaikan ya dalam proses pembelajaran. Saya juga sudah menyimaknya dengan baik. Ke depan memang diharapkan dalam proses pembelajaran selalu mengelaborasi berbagai hal yang memang mendukung suasana belajar yang baik. Baik, saya akan lanjut ke instrumen selanjutnya tentang tujuan pembelajaran, ATP, alur tujuan pembelajaran ya, termasuk TP ACK, PBL, PJBL, dan seterusnya. Saya ingin menanyakan kepada Ibu tentang alur pembelajaran ATP atau ATP ya. Bisakah Ibu ya membantu saya menjelaskan bagaimana Ibu menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP yang sejalan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Jangan sampai nanti alur tujuan pembelajaran itu hanya sesuai dengan pemikiran Ibu tanpa memperhatikan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Mohon tanggapannya, Bu. Oke, kalau untuk melihat kebutuhan dengan hubungannya dengan siswa, Bapak, dalam menyusun ATP, pertama kita harus menganalisis dulu capaian pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan, Bapak. Lalu, kedua, menganalisis kebutuhan siswa, Bapak, di mana termasuk minatnya, pemahamannya, dan gaya belajar dari siswa. Lalu,
setelah menganalisis CP dan menganalisis kebutuhan siswa, baru menentukan tahapan pembelajaran, Bapak. Nah, setelah menentukan tahapan pembelajaran, lalu merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah merumuskan tujuan pembelajaran, baru kita memilih metode apa yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Setelah itu baru kita menyusun alur tujuan pembelajaran, Bapak. Oke, baik. Terima kasih Ibu telah menguasai dengan baik, baik dalam proses tadi pembelajaran, saya juga telah menyaksikan dengan baik. Selanjutnya, saya ingin pada instrumen pendalaman dan penguasaan materi ajar yang esensial ya, termasuk juga bermakna yang bermuatan high order thinking skill ya. Nah, saya ingin menanyakan di advance material ya secara bermakna ya. Artinya bagaimana Ibu bisa mendefinisikan ya advance material atau konteks pembelajaran yang bermakna. Terus apa saja elemen kunci yang perlu ada di dalam materi tersebut, dan di dalam materi Ibu itu telah muncul enggak apa yang elemen kunci yang diharapkan dalam definisi advance material gitu. Silakan Bu. Inggih Bapak, jadi kebermahaman bermakna nike, jadi mengkaitkan materi dengan isu-isu Bapak. Jadi di sana kita mengkaitkan, setelah itu bisa diserap oleh siswa untuk apa mereka mempelajari materi yang akan kita sampaikan. Jadi ada bermakna untuk kehidupan mereka selanjutnya. Kunci elemennya di sini ada keterhubungan konsep dengan kehidupan nyata, lalu pemikiran kritis dan reflektif. Yang ketiga, pengembangan keputusan berbasis nilai. Yang keempat, keterkaitan interdisipliner yang menghubungkan materi Trihita Karana yang kita sampaikan dengan materi yang lain, Bapak. Seperti tadi yang sampaikan, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari hubungan antara ajaran Trihita Karana dengan nilai-nilai Pancasila, Bapak. Terus penerapan proyek nyata, Bapak. Jadi materi harus mendorong siswa untuk mengerjakan proyek nyata di mana mereka dapat langsung menerapkan nilai-nilai Trihita Karana, Bapak. Oke, baik Ibu. Mudah-mudahan materi Trihita Karana itu menjadi materi yang kontekstual, jadi bukan teks ya. Sebenarnya kan tugas kita adalah bagaimana menyampaikan teks menjadi kontekstual. Minimal dia tidak membuang sampah sembarangan, gitu ya. Termasuk bagaimana dia bisa berteman dengan baik, rajin sembahyang. Bersosialisasi. Ya, itu adalah sebagai bentuk advent material ya. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa menyampaikan itu lebih detail lagi. Tapi secara keseluruhan yang telah melihat itu, nanti mudah-mudahan pada saat PPL Ibu bisa mengaplikasikan. Baik, selanjutnya bagaimana saya ingin mengetahui pemahaman Ibu tentang asesmen ya. Jadi yang mencakup asesmen awal ya, formatif, sumatif, teknik asesmen, instrumen yang tentu berorientasi pada HOTS ya, tetap pada HOTS dan prinsip-prinsip mereka belajar. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan ke Ibu tentang asesmen formatif. Nah, bagaimana Ibu mampu menerapkan asesmen formatif untuk memonitor perkembangan siswa selama proses pembelajaran? Apalagi terlebih-lebih nanti siapa tahu Ibu mendapat jam di akhir ya, di akhir-akhir pelajaran, tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri dalam menyusun atau menerapkan asesmen formatif. Silakan Bu. Oke, Bapak. Jadi untuk menyusun asesmen formatif ini sangat penting sebenarnya Bapak, untuk melihat kemajuan belajar siswa dan pemahaman siswa tentang materi yang akan kita berikan, dan menjadi umpan balik yang terus-menerus kepada siswa dan kita sebagai pengajar, Bapak, sehingga siswa dengan melihat hasil tes formatifnya misalnya masih kurang memuaskan, jadi bisa meningkatkan strateginya bagaimana biar bisa meningkatkan hasil tes
formatifnya. Dan kita sebagai guru misalnya, kenapa nilai-nilai anak-anak kok bisa rendah? Jadi sebagai gimana ya, refleksi, analisis untuk kita untuk memperbaiki yang mana, bagian mana misalnya. Apalagi nanti misalnya di jam terakhir ini membosankan, bagaimana nanti biar pembelajaran menjadi lebih menarik, Bapak. Seperti itu, Bapak. Oke, baik Ibu. Selanjutnya berkaitan dengan asesmen sudah. Sekarang bagaimana Ibu mampu melakukan kemampuan merancang modul proyek ya, terutama penyusunan profil P5 atau merancang proyek P5 ya, penguatan Ya, profil Bapak. penguatan profil Belajar. pelajar Pancasila ya dengan prinsip Ya. merdeka belajar. Nah, pertanyaan saya di tujuan pembelajaran, bagaimana Ibu dapat merumuskan ya tujuan modul pembelajaran, modul project ya MP yang sejalan dengan prinsip merdeka belajar serta bagaimana pengembangan kompetensi pelajar Pancasila. Karena ini menjadi sangat penting sebagai ideologi bangsa kita yang tentunya mampu diimplementasikan dalam segala bidang. Gimana Bu kira-kira? Inggih, Bapak. Terima kasih. Yang pertama dengan mengidentifikasi kompetensi yang diharapkan. Lalu menetapkan tujuan yang berpusat pada siswa, Bapak. Yang berpusat pada siswa dalam prinsip merdeka belajar siswa. Lalu mengkaitkan proyek dengan dunia nyata mereka dan kontekstual, Bapak. Yang keempat, mengembangkan keterampilan abad 21, yaitu ada berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Lalu fokus pada pembelajaran proses, bukan hanya hasil, Bapak. Yang selanjutnya menyusun tujuan yang inklusif dan menghargai keberagaman, Bapak. Lalu memberikan ruang untuk refleksi diri siswa, Bapak. Enten, Bapak. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Terakhir Niki berkaitan dengan eh, PTK ya. Karena Niki akan Oke. menjadi tugas akhir Ibu melakukan penelitian, tindakan kelas atau PTK. Selanjutnya Ibu akan setelah berhasil melakukan penelitian menyusun sebuah artikel yang nantinya akan menjadi syarat mempublikasi ya hasil penelitian tersebut. Nah, saya ingin mengetahui apa judul ya, relevansi dari dan masalahnya apa gitu, mengapa menggunakan metode tersebut dalam proses penelitian PTK dan kira-kira bisa nggak terselesaikan tepat waktu, kendala-kendalanya apa dan sebagainya. Saya ingin dengar itu. Silakan Bu, silakan. Oke, terima kasih Bapak. PTK Tiang mengangkat tentang penerapan model pembelajaran based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa berbantuan kartu tahanan pada pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti di kelas 7B SMP Gurukula Bangli, Bapak. Nah, mengapa Tiang mengangkat Niki? Karena untuk melihat atau meningkat, apakah ada meningkatnya hasil belajar anak-anak siswa Tiang, Bapak, dengan model PBL niki dengan berbantuan kartu tahanan, Bapak. Enten. Napi di Jadi ketahanan nih Bu, seperti apa kartu modelnya? tahanan nike berisi kartu yang berisi gambar-gambar tentang Trihita Karana, Bapak. Jadi nanti setelah anak-anak mendapatkan kartu itu, jadi stuck di siswa itu, jadi siswa bisa menganalisis ini masuk di bagian mana sih? Apakah di Parahyangan, apakah di Palemahan, atau di Pawongan, Bapak. Nanti pembelajaran metodenya dengan diiringin musik, Bapak. Jadi saat musik itu berhenti, jadi wajib di mana musik itu berhenti, kotak yang berisi kartu tahanan itu ada di siswa itu, jadi siswa itu mengambil salah satu kartu tersebut, Bapak. Jadi nanti dilihat gambarnya dan mengapa disuruh menjelaskan mengapa kartu itu masuk dalam bagian parahyangan misalnya, Kenten. Jadi sambil bermain anak-anak, sambil belajar, Kenten. Pak. Jadi Nah, tidak itu mantan. monoton. Kira-kira bisa terselesaikan tepat waktu Bu? Astungkare, Bapak. Mudah-mudahan nanti untuk 2 kali siklus itu
eh, saya rasa bisa Bapak. Bisa ya? Nggih, aman berarti Iya, ya. iya Nggih, bisa nike Bapak. berkaitan dengan PTK yang sangat berharap Ibu bisa mengerjakan dengan baik. Iya Bapak. Dan yang terpenting adalah nanti luarannya berupa hasil apa artikel ya yang bisa dipublikasi. Iya, Terakhir nih Bu, berkaitan dengan penguatan kitab suci atau iya. sloka ya, Ibu silakan memilih ya sloka yang ada di Kramaning Sembah maupun di Trisandil. Tapi saran Iya. tiang Trisandinya jangan bait pertama, dari 1, 2, 3 semua bait pertama. Yang lain Iya Bapak. silakan dipilih yang lain yang mungkin lebih bervariatif. Selanjutnya Ibu bisa menjelaskan sedikit tentang kalau kalau tahu ya maknanya seperti apa dan yang terpenting bagaimana proses Ibu melakukan apa penguatan terhadap sloka-sloka tersebut di sekolah. Misalnya Trisandianya kapan gitu ya. Kalau Kramaning Sembahnya seperti apa. Mungkin bisa diceritakan kepada saya. Silakan Bu. Ini Bapak yang ke Trisanje bait keempat nih Bapak nggih. Nggih. Yang lain nggih Bapak. Wam papaham papakarmaham papatma papasambawa trahimam pun dari kaksa sambaya biantara suci. Nggih, di sini maksud dari mantra ini adalah memohon kepada Ida Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa untuk mengampuni segala kenistaan dan memberikan keselamatan bagi kita umatnya dan dapat disucikan lahir dan batin dari umatnya. Kenten Bapak. Jadi Trisanje kita lakukan di sekolah sebelum setelah apel pagi Bapak. Kita wajib apel pagi dulu bersama-sama, apel penaikan bendera setiap hari Bapak. Setelah itu baru bersembahyang bersama di Padmasana dengan melantunkan Trisanje dan Panca Sembah Bapak. Kenten pelaksanaannya di sekolah. Sampun ya, Ibu. Iya, Nggih. iya Bapak. Saya sangat berharap Ibu setelah PPG ini bisa menguasai beberapa sloka-sloka kitab suci Iya kita Bapak. karena itu kaitannya dengan apa keterampilan profesionalisme kita sebagai guru agama ya minimal kita tahu dalam konteks mengajar itu selalu